Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Ring Hanum. Untuk teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan buat klik tombol subscribe. Jangan lupa juga klik tombol lonceng agar selalu mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang manfaat dari 16 macam IF yang biasa diberikan pada kenari sebagai makanan tambahannya. Dari 16 itu, pertama jagung, kedua sawi sendok, ketiga apel, keempat buah pir, kelima wortel, keenam bayam, ketujuh seledri, kesembilan gambas atau oyong, ke-10 brokoli, ke-11 pisang kepok, ke-12 daun singkong, ke-13 daun binahong, ke-14 daun gingseng, ke-15 daun mengkudu, dan ke-16 sawi putih. Oke, pada poin pertama kita bahas jagung. Jagung ini mengandung banyak karbohidrat dan vitamin sehingga cocok sekali buat PAUD-PAUD yang masih belajar makan atau umur-umur di bawah 1 bulan ya, itu cocok sekali. Selain itu, buat indukan yang lolos juga bagus jagung ini. Terus selain itu, jagung juga bermanfaat memperindah bulu, pertumbuhan bulu juga. Nah, kekurangannya itu kalau jagung itu terlalu banyak pemberian itu menyebabkan beraknya cair, terus bisa menyebabkan ngelemak atau kegemukan. Nah, untuk pemberiannya sendiri ya, kalau di tempat saya itu, jadi jagung itu pagi dikasihkan, nanti siang udah diambil lagi, udah habis tuh langsung ngambil, jangan menyisakan sisanya agar nggak bercampur dengan kotoran ya, karena kan kalau misalkan jagung itu pasti dirubung sama kenari-kenari ya, nanti kemungkinan besar kan malah ada yang buang kotorannya di situ mengenakan jagung, malah menimbulkan penyakit. Untuk kalau pemberian untuk yang kenari ngelolo, kalau di tempat saya itu full jagung, habis ganti, jadi pagi cek kasih makan, nanti sore ganti baru lagi gitu terus. Pada poin kedua ada sawi sendok. Sawi sendok ini manfaatnya kan buat mempercepat pertumbuhan bulu, memperindah bulu juga. Nah, terus dia nggak ada efek samping, jadi cocok buat diberikan setiap hari. Penggunaannya pun simpel ya, cuman cukup dicuci aja, dicuci. Nah, terus nanti kita ambil 1 helai atau 2 helai sesuai selera teman-teman ya. Kalau di tempat saya cuman 1 helai, saya kasih ke kandang kandang kapsul, kandang yang buat ternak. Nah, gitu aja kalau saya. Mungkin nanti sore udah diambil ya. Habis ndak habis pokoknya diambil. Jadi jangan sampai layu, tetap dimakan. Oke, pada poin ketiga apel. Apel ini manfaatnya kan memperindah pertumbuhan bulu, mempercepat pertumbuhan bulu juga, dan menaikkan birahi. Nah, kalau kekurangannya sih kalau saya jangan diberikan ke kenari yang udah birahi ya. Nanti malah terlalu over, malah nggak bagus. Untuk penggunaannya sendiri kalau di tempat saya itu, kalau kita dapat beli apel tuh ya, apel bulat itu saya bagi kecil-kecil. Saya bagi, jadi apel itu ketika dikasihkan makan dia langsung habis saja, jangan menyisakan sampai lewat hari gitu. Kalau di tempat saya sih pagi saya kasih, sore habis ndak habis saya ambil. Nah, jadi biar intinya cuman biar fresh sih, biar tetap seger gitu. Pada poin keempat ada buah pir. Nah, buah pir ini kan mengandung banyak vitamin, sumber karbohidrat, protein, dan serat. Terus selain itu buah pir ini juga bisa digunakan untuk menstabilkan birahi ya. Nah, cuman kekurangannya sih kalau jangan diberikan ke kenari yang kurang sehat
atau drop ya, karena malah nanti menyebabkan lemas karena dia udah drop birahinya turun. Nah, nanti malah menyebabkan resiko-resiko yang lain. Nah, untuk penggunaannya pun penggunaannya simpel seperti penggunaan pada buah apel tadi kalau di tempat saya. Jadi tetap kecil-kecil aja, yang penting langsung habis. Nah, terus buah pir ini juga cocok diberikan waktu cuaca panas karena dia mengandung banyak air ya teman-teman. Poin kelima, telur puyuh. Nah, telur puyuh ini manfaatnya kan proteinnya tinggi. Nah, terus cocok sekali buat kenari paut, atau indukan yang meloloh anakan tuh cocok sekali pakai telur puyuh ini. Nah, terus kekurangannya sendiri, jika diberikan pada kenari secara berlebihan otomatis akan meningkatkan birahi atau menimbulkan kegemukan juga bisa. Nah, kalau penggunaannya sendiri sih, kalau di tempat saya tuh satu telur puyuh ya, itu kan saya belah jadi dua, jadi setengah-setengah. Nah, jadi satu kenari dapat porsi setengah telur. Nah, itu udah cukup. Penggunaannya pun jangan tiap hari, mungkin 1 minggu bisa 2 atau 3 kali, ya maksimal 3 kali lah. Jadi tetap proteinnya dapat, birahinya dapat, nah, biar burungnya juga sehat. Pada poin 6 ada wortel. Nah, wortel ini sangat bagus buat kesehatan mata, buat kesehatan jantung, terus buat membersihkan racun-racun yang ada di tubuh ya. Terus dia bagus buat mencerahkan warna bulu. Untuk penggunaannya sendiri bisa diparut, itu penggunanya itu diparut, terus diperes. Airnya yang peresan itu dipakai pengganti buat air minum burung. Penggunanya pun kalau di tempat saya ya, mungkin saya itu cuman kasih airnya tuh setelah penjemuran tuh mungkin maksimal tuh 3 jam. Setelah itu saya ambil lagi, saya ganti air putih biasa. Kemudian sisa perasan tadi kan itu bisa digunakan sebagai makanan tambahan. Kalau saya kasihkan di cepuk, mungkin sedikit aja. Penggunanya pun sama, waktunya juga sama pemberian air minum perasan tadi. Jadi nanti ketika diganti perasan ya, yang cepuk isi ampas wortelnya ini tetap diganti juga. Nah, jadi biar fresh. Pada poin 7 ada bayam. Bayam ini mengandung banyak vitamin dan mineral, jadi cocok sekali buat EF tambahan kenari yang sembuh dari sakit ya, baru sembuh dari sakit, itu cocok buat mengembalikan staminanya. Kalau untuk penggunaannya sih di tempat saya itu, saya mungkin cuman kasih 2 helai ya. 2 helai itu saya kasih di kandangnya saya sebagai pengganti EF ya. Itu bisa efektif untuk meningkatkan stamina. Poin 8 ini selada ya. Selada itu mengandung banyak vitamin yang berguna untuk menjaga kesehatan mata, tulang, atau stamina ya. Jadi kalau untuk penggunanya sih sama dengan EF lain, tetap kita cuci, kita kasih ke kandang sesuai porsi ya, sesuai selera teman-teman sih. Kalau saya nggak terlalu banyak, yang penting kira-kira setengah hari habis saja udah gitu. Oke, pada poin 9 ada gambas. Nah, manfaat dari gambas ini sendiri kan bagus buat pencernaan, terus bagus juga buat mata, bagus juga buat menstabilkan birahi atau menurunkan kegemukan juga bagus. Untuk penggunaannya sih, dari gambas tuh saya potong-potong, mungkin jadiin 5 cm ya, 5 cm, terus dibagi 2. Jadi setiap kenari itu mendapat porsi setengah dari 5 cm itu. Nah, untuk waktu pemberian juga sama sih ya, pagi
nanti sore habis nggak habis tetap diganti. Nah, gitu. Pada poin 10 ada brokoli. Nah, brokoli ini manfaatnya kan memberi kesehatan pada tulang, terus meningkatkan birahi. Nah, kalau buat penggunaan ya saya potong kecil-kecil. Yang penting kira-kira semana ya, sebesar ini ya, ibu jari aja ya. Nah, mungkin satu kenari mendapatkan porsi segitu. Penggunaan juga sama seperti yang lain, itu cukup berikan, nanti jangan sampai menunggu dia layu. Mungkin waktu sampai sore itu ambil aja, nggak usah nunggu habis nggak habis. Nah, cuman waktunya sore ambil ada. Pada poin 11 pisang kepok. Nah, manfaat dari pisang kepok ini kan memberikan stamina, terus menggemukkan kenari. Jadi cocok sekali buat PAUD atau indukan-indukan yang sedang mengelola, itu bagus jika diberikan pisang kepok ini. Terus penggunaan yang berlebihan itu efeknya gini, kenari itu beraknya malah berak berair. Nah, jadi sesuaikan aja dengan teman-teman ya. Jadi jangan terlalu banyak tapi juga jangan terlalu sedikit ya. Oke, pada poin 12 ada daun singkong. Manfaat dari daun singkong sendiri memberikan daya tahan tubuh, terus melancarkan pencernaan, melancarkan peredaran darah, dan menambah nafsu makan. Nah, untuk penggunaannya gini ya. Kalau di tempat saya itu penggunaan daun singkong ini saya berikan setelah proses penjemuran. Jadi pas penjemuran kan makanan semua diambil ya, saya ambil ya. Jadi memang full jemur sama mandi aja. Nah, otomatis kenari kan lapar. Nah, setelah itu saya berikan daun singkong ini. Mungkin untuk kalau di tempat saya itu ada yang saya polier ya, itu ada sekitar 20-an. Nah, 20-an itu mungkin cukup 3 batang aja. 3 batang itu pokoknya dalam waktu 1 jam, habis atau tidak habis tetap saya ambil, saya ganti lagi dengan biji-bijian. Oke, pada poin 13 ada daun pinahung. Daun pinahung ini manfaatnya mengobati gatal pada kenari, terus mengobati senot juga, menghangatkan, sama membuat kenari itu lebih lincah. Nah, untuk penggunaannya mungkin satu kenari itu kalau saya satu pinahung yang kecil ya, mungkin ukuran 4 sampai 5 cm. Tapi kalau misalkan dapat daun pinau yang besar ya otomatis saya bagi dua. Nah, karena kalau penggunaan terlalu banyak tuh malah apa ya, kenari itu malah nanti jadi kayak ngefly gitu. Maksudnya eh, dia tidak stabil, jadi malah kayak pusing, jadi ngantuk gitu. Pada poin 14 ada daun gingseng. Nah, manfaat dari daun gingseng sendiri untuk menghangatkan burung, untuk meningkatkan birahi, untuk mengeraskan volume kenari. Nah, penggunaannya sendiri kalau daun gingseng sama kayak EF lain ya, cukup kasihkan aja satu helai batang, satu helai daun, kasihkan ke kurungan kapsul, atau setiap kenari mendapat porsi satu helai gitu aja udah cukup. Penggunaannya juga nggak menimbulkan efek, jadi mau dipakai setiap hari juga nggak apa-apa sih kalau daun gingseng. Pada poin 15 ada daun mengkudu. Daun mengkudu ini efektif banget buat meningkatkan volume kenari, mengobati kenari yang serak itu juga bagus. Nah, untuk penggunaannya kalau bisa jangan diberikan setiap hari, karena kita nggak tahu kekuatan dari kenari dalam mencernanya ya, karena mungkin efek samping berlebih bisa terjadi kalau digunakan setiap hari. Kalau di tempat saya itu daun mengkudu saya kasih cuman ketika kenari itu posisi sakit serak itu ya, selain dengan obat nafas atau apa, itu mungkin kita bisa bantu dengan yang herbal seperti daun mengkudu ini.
Oke, pada poin 16 ada daun sawi ya, sawi putih biasanya itu. Manfaatnya sendiri sawi putih itu menurunkan birahi. Itu selain itu penggunaan bagus ketika musim panas ya, karena ini kan mengandung banyak air, jadi buat kenari itu sehingga enggak dehidrasi. Nah, untuk penggunanya pun sama, kita kasih ke kenari masing-masing. Kalau di tempat saya cuman cukup karena daun sawi putih ini kan besar ya, jadi saya belah dua. Jadi saya kasih, dan siang atau sore saya ambil. Jadi usahakan jangan terlalu lama, karena daun sawi putih ini kan kalau menyebabkan bau ya, malah nanti efeknya ke kenari malah nggak sehat kalau terlalu lama dibiarkan. Oke, cukup sekian ya informasi yang saya berikan dari 16 EF yang sering diberikan tadi. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, wah kenari tempat saya itu nggak suka dengan makanan ini. Ya, bagaimana ya biar kenarinya ini tetap bisa suka dengan ini? Itu kalau di tempat saya yang saya praktekkan gini. Jadi kenari itu dibikin lapar. Posisi kalau kita jemur itu kan otomatis pakan nggak ada ya, cuman jemur sama mandi. Setelah penjemuran selesai itu kan kenari lapar. Nah, kita berikan aja EF mana yang mau kita berikan. Nah, kita coba aja misalkan dengan wortel atau dengan selada. Nah, kita coba. Dalam kondisi lapar itu mungkin kenari akan mencoba makan. Yang pertamanya itu terpaksa harus makan karena lapar. Nah, nanti dengan berjalannya waktu terbiasa, nah itu malah jadi suka dengan EF itu. Jadi lebih alangkah baiknya kita harus mencoba beberapa EF yang tentu manfaatnya berbeda-beda ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kita terapkan secara rutin ya, pelan-pelan kita coba-coba. Nah, nanti lama-lama kan bisa suka. Nah, kalau sudah semua EF yang dicoba suka kan, yang senang juga pemiliknya, otomatis kenari lebih sehat karena manfaat EF kan macam-macam. Mungkin ketika musim penghujan, nah, kita nggak kasih sawi putih karena sawi putih terlalu banyak air, kita bisa ganti dengan gambas. Nah, yang awalnya kenarinya nggak suka, mungkin karena kita bisa mensiasati dengan strategi yang saya infokan tadi. Nah, jadi kenari lebih bisa makan, lebih suka. Nah, kan otomatis suplai vitamin itu tetap berjalan ya, jadi nggak hanya terpaku dengan satu atau beberapa fokus EF aja. Jadi kita bisa ekspor yang mana yang tepat penggunanya di cuaca seperti yang dihadapi. Nah, oke, mungkin sharing informasi pada video ini cukup sekian. Kalau misalkan teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyarankan untuk membahas video tentang apa di kesempatan selanjutnya, bisa komen di bawah ya. Terus saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.